Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesalahan dalam bersedekah. Ada beberapa kesalahan ketika bersedekah yang bisa menjadikan amalan kita sia-sia. Apa saja kesalahan tersebut? 1. Bersedekah tidak ikhlas, ria, dan sumah. Di antara yang membuat sedekah tidak diterima adalah sedekah yang dilakukan tidak ikhlas. Ada yang bersedekah namun ingin disebut sebagai orang yang dermawan atau ingin cari pujian tinggi. Padahal amalan yang diterima adalah amalan yang ikhlas karena Allah. Karena sedekah adalah ibadah yang mulia. Jika tidak dimurnikan ibadah tersebut hanya untuk Allah, maka ibadah tersebut menjadi sia-sia. Allah Ta'ala berfirman, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, ikhlas dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Qs. Al-Bayyinah 5. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang bahaya riya, bahwasanya amalan pelaku riya tidaklah dipedulikan oleh Allah. Dalam hadits qudsi disebutkan, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, aku sama sekali tidak butuh pada sekutu dalam perbuatan syirik. Barang siapa yang menyekutukanku dengan selainku, maka aku akan meninggalkannya, artinya, tidak menerima amalannya, dan perbuatan syiriknya. Hari Muslim No. 2985. Imam Nawawi rahimahullah menuturkan, amalan seseorang yang berbuat riya, itu adalah amalan batil yang tidak berpahala apa-apa. Bahkan ia akan mendapatkan dosa. Syarh Sahih Muslim, 18/115. Ibnul Qayyim dalam Al-Fawaid mengatakan, tidak mungkin dalam hati seseorang menyatu antara ikhlas dan mengharap pujian serta tamak pada sanjungan manusia kecuali bagaikan air dan api. Seperti kita ketahui bahwa air dan api tidak mungkin saling bersatu, bahkan keduanya pasti akan saling membinasakan. Demikianlah ikhlas dan pujian, sama sekali tidak akan menyatu. Mengharapkan pujian dari manusia dalam amalan pertanda tidak ikhlas. Ada yang menanyakan pada Yahya bin Mu'az, kapan seorang hamba disebut berbuat ikhlas? Jika keadaannya mirip dengan anak yang menyusui. Cobalah lihat anak tersebut, dia tidak lagi peduli jika ada yang memuji atau mencelanya, jawab Yahya. Muhammad bin Syazan berkata, hati-hatilah ketamakan ingin mencari kedudukan mulia di sisi Allah, namun di sisi lain masih mencari pujian dari manusia. Maksud beliau adalah ikhlas tidaklah bisa digabungkan dengan selalu mengharap pujian manusia dalam beramal. Ada yang berkata pada Zunnun al-Misri rahimahullah, kapan seorang hamba bisa mengetahui dirinya itu ikhlas? Jika ia telah mencurahkan segala usahanya untuk melakukan ketaatan dan ia tidak gila pujian manusia, jawab Zunnun. 2. Bersedekah hanya untuk mendapatkan ganti di dunia. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran Surah Hud ayat 15-16. Dalam ayat lain disebutkan, barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan kami tambah keuntungan itu baginya dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bahagian pun di akhirat. Qs. Asy-Syura 20. Ats-Sauro berkata, dari Mughirah, dari Abu Aliyah, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, berilah kabar gembira pada umat ini dengan kemuliaan, kedudukan, agama dan kekuatan di muka bumi. Barang siapa dari umat ini yang melakukan amalan akhirat untuk meraih dunia, maka di akhirat dia tidak mendapatkan satu bagian pun.
Hadis riwayat Imam Ahmad 5/134. Kurung tutup. Qatadah mengatakan, barang siapa yang dunia adalah tujuannya, dunia yang selalu dia cari-cari dengan amalan solehnya, maka Allah akan memberikan kebaikan kepadanya di dunia. Namun ketika di akhirat, dia tidak akan memperoleh kebaikan apa-apa sebagai balasan untuknya. Adapun seorang mukmin yang ikhlas dalam beribadah, yang hanya ingin mengharapkan wajah Allah, dia akan mendapatkan balasan di dunia juga dia akan mendapatkan balasan di akhirat. Lihat tafsir Al-Quran Al-Ashim, tafsir surat Hud ayat 15-16. Niat seseorang ketika beramal ada beberapa macam. A. Jika niatnya adalah murni untuk mendapatkan dunia ketika dia beramal dan sama sekali tidak punya keinginan mengharap wajah Allah dan kehidupan akhirat, maka orang semacam ini di akhirat tidak akan mendapatkan satu bagian nikmat pun. Perlu diketahui pula bahwa amalan semacam ini tidaklah muncul dari seorang mukmin. Orang mukmin walaupun lemah imannya, dia pasti selalu mengharapkan wajah Allah dan negeri akhirat. B. Jika niat seseorang adalah untuk mengharap wajah Allah dan untuk mendapatkan dunia sekaligus, entah niatnya untuk kedua-duanya sama atau mendekati, maka semacam ini akan mengurangi tauhid dan keikhlasannya. Amalannya dinilai memiliki kekurangan karena keikhlasannya tidak sempurna. C. Adapun jika seseorang telah beramal dengan ikhlas, hanya ingin mengharap wajah Allah semata, akan tetapi di balik itu dia mendapatkan upah atau hasil yang dia ambil untuk membantunya dalam beramal, semacam mujahid yang berjihad lalu mendapatkan harta rampasan perang, para pengajar dan pekerja yang menyokong agama yang mendapatkan upah dari negara setiap bulannya, maka tidak mengapa mengambil upah tersebut. Hal ini juga tidak mengurangi keimanan dan ketauhidannya, karena semula dia tidak beramal untuk mendapatkan dunia. Sejak awal dia sudah berniat untuk beramal soleh dan menyokong agama ini, sedangkan upah yang dia dapatkan adalah di balik itu semua yang nantinya akan menolong dia dalam beramal dan beragama. Lihat Al-Qaulus Sadid karya Syaikh As-Sa'di, hal 132-133. Adapun amalan yang seseorang lakukan untuk mendapatkan balasan dunia ada dua macam. A. Amalan yang tidak disebutkan di dalamnya balasan dunia. Namun seseorang melakukan amalan tersebut untuk mengharapkan balasan dunia, maka semacam ini tidak diperbolehkan bahkan termasuk kesyirikan. Misalnya, seseorang melaksanakan salat tahajud. Dia berniat dalam hatinya bahwa pasti dengan melakukan salat malam ini, anaknya yang akan lahir nanti adalah laki-laki. Ini tidak dibolehkan karena tidak ada satu dalil pun yang menyebutkan bahwa dengan melakukan salat tahajud akan mendapatkan anak laki-laki. B. Amalan yang disebutkan di dalamnya balasan dunia. Contohnya adalah silaturahim dan berbakti kepada kedua orang tua. Semisal silaturahim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa senang untuk dilapangkan rizki dan dipanjangkan umurnya, maka jalinlah tali silaturahim hubungan antar kerabat. Hadis riwayat Imam Bukhari, 5986 dan Muslim No. 2557. Jika seseorang melakukan amalan semacam ini, namun hanya ingin mengharapkan balasan dunia saja dan tidak mengharapkan balasan akhirat, maka orang yang melakukannya telah terjatuh dalam kesyirikan. Namun, jika dia melakukannya tetap mengharapkan balasan akhirat dan dunia sekaligus, juga dia melakukannya dengan ikhlas, maka ini tidak mengapa dan balasan dunia adalah sebagai tambahan nikmat untuknya karena syariat telah menunjukkan adanya balasan dunia dalam amalan ini. 3. Mengungkit-ungkit sedekah dan menyakiti penerimanya. Dari Abu Dzar, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ada 3 orang yang pada hari kiamat tidak akan diajak bicara, tidak dilihat dan tidak disucikan serta baginya siksa yang pedih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulanginya sampai 3 kali. Abu Dzar berkata, mereka sengsara dan merugi.
Lantas siapakah mereka wahai Rasulullah? Beliau bersabda, lelaki yang berpakaian isbal menjulurkan celana di bawah mata kaki, orang yang mengungkit-ungkit kebaikannya setelah memberi, serta orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah yang palsu. Hadis riwayat Imam Muslim No. 106. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat diambil pelajarannya. Akhir kata, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.